Halo, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Desi Ratnasari dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia, mahasiswa semester 5, IAIN Syah Nurjati Cirebon. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran mind mapping. Sebelum mengetahui apa itu metode pembelajaran mind mapping, teman-teman udah pada tahu belum sih apa itu metode pembelajaran? Teman-teman bisa lihat di sini. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kegiatan belajar mengajar agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, pengertian dari metode pembelajaran sudah diketahui. Sekarang teman-teman harus mengetahui jenis-jenis metode pembelajaran yang digunakan oleh para guru yang ada di Indonesia ini. Jenisnya banyak sekali. Tetapi saya di sini hanya akan menjelaskan salah satunya saja, yaitu metode mind mapping. Teman-teman sudah pada tahu belum sih arti kata dari mind mapping sendiri? Arti kata mind mapping itu mind yang artinya pikiran, mapping artinya pemetaan. Jadi, metode pembelajaran mind mapping adalah metode pembelajaran yang dapat mengembangkan kreativitas, keaktifan daya ingat, pengetahuan, dan dapat mengembangkan kemandirian siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian, teman-teman sudah tahu belum sih metode pembelajaran mind mapping ini digunakan untuk jenjang apa saja? Apakah SD, SMP, atau SMA? Jawabannya, metode pembelajaran mind mapping ini dapat digunakan oleh siapa saja, baik jenjang SD, SMP, SMA, atau bahkan perguruan tinggi pun bisa menggunakan metode pembelajaran ini. Karena sudah banyak yang membuktikan bahwa metode pembelajaran mind mapping ini dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Karena metode pembelajaran ini mudah diingat dan mudah dipahami bagi siswa. Selanjutnya, apa saja sih manfaat dalam menggunakan metode mind mapping ini? Manfaat yang pertama, itu teman-teman dapat melatih diri memahami berbagai informasi penting. Metode pembelajaran mind mapping ini akan membuat teman-teman terbiasa dalam mengelompokkan dan mengorganisasikan informasi-informasi penting dari konsep atau ide utama materi pelajaran. Kemudian manfaat yang kedua yaitu teman-teman dapat meningkatkan ketelitian dalam menyusun suatu informasi. Secara mandiri dan tidak langsung, teman-teman akan melatih kemampuan pengaturan informasi yang didapat. Dalam hal ini, teman-teman juga bisa mengelompokkan suatu informasi yang didapat sesuai dengan materi yang dibahas. Kemudian yang ketiga, manfaatnya teman-teman dapat meningkatkan kemampuan seseorang dalam memahami sesuatu. Metode pembelajaran mind mapping ini dapat meningkatkan fungsi kerja otak. Jika teman-teman sudah terbiasa dalam membuat mind mapping, maka secara otomatis teman-teman akan lebih cepat dalam memproses dan memahami suatu materi yang telah dipelajari. Kemudian manfaat yang keempat, dapat meningkatkan kreativitas dan produktivitas. Dengan menggunakan metode mind mapping ini, teman-teman akan menjadi seorang yang kreatif dalam mengolah dan menyajikan suatu informasi-informasi penting dari suatu konsep. Misalnya, teman-teman menggunakan bentuk grafis yang kemudian diisi dengan gambar-gambar. Kemudian ada kata kunci dan frasa-frasa penting secara tidak langsung juga akan mengasah kreativitas dari teman-teman. Kemudian manfaat yang terakhir atau yang kelima yaitu menghemat waktu. Dengan menggunakan metode pembelajaran mind mapping yang rapi dan terstruktur akan memudahkan dan menghemat waktu teman-teman dalam mempelajari ulang materi yang telah dibahas sebelumnya. Dengan demikian, sisa waktu tersebut dapat dimanfaatkan teman-teman untuk mempelajari materi yang berbeda. Oh iya, teman-teman sudah pada tahu belum sih? Mind mapping itu ada jenis-jenisnya loh. Jenis mind mapping yang saya ketahui itu ada 3. Mungkin
mungkin teman-teman ada yang lebih dari 3. Saya akan bahas 3 saja. Yang pertama, mind mapping silabus. Bentuknya seperti ini. Mind map silabus merupakan mind map yang mendukung menerima suatu gambaran berhubungan dengan apa yang dikerjakan, dan biasanya mind map ini berukuran besar dan ditempel di dinding. Kemudian yang kedua, mind map bab. Bentuknya seperti ini. Mind map bab merupakan mind map yang keberadaannya dibuat berdasarkan rangkaian bab yang sudah dipelajari sebelumnya. Mind map ini dibuat dengan meringkas poin-poin penting dalam sebuah pembelajaran dengan tujuan untuk mempermudah pada saat mengingatnya. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu mind map paragraf. Bentuknya seperti ini. Merupakan mind map yang memberikan informasi dengan cara yang lebih lengkap dan lebih mendetail. Tak hanya dapat melihat keterangan ringkas dari setiap bab yang dipelajari, tapi juga keterangan dari masing-masing bab tersebut. Metode pembelajaran mind mapping ini mempunyai kelebihan dan kekurangan juga loh teman-teman. Namun kita bahas kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama yaitu dapat meningkatkan kreativitas dan aktivitas siswa, baik individu maupun kelompok. Mind mapping ini memungkinkan siswa dalam menuangkan seluruh ide dan gagasannya dalam bentuk visualisasi kreatif. Bila siswa menggunakan mind map dalam mencatat suatu informasi yang diterima, tentu akan menjadikan mereka lebih kreatif dalam hal menulis ide dan gagasannya. Kemudian, kelebihan yang kedua yaitu memudahkan otak dalam memahami dan menyerap informasi lebih cepat. Catatan-catatan yang dibuat dalam bentuk mind map dapat dengan mudah dipahami oleh orang lain, apalagi oleh diri sendiri yang membuat mind map tersebut. Kemudian yang ketiga, memudahkan siswa dalam mengingat. Catatan khas yang dibuat dengan mind map sifatnya spesifik dan bermakna khusus bagi setiap siswa yang membuatnya. Mind map mencatat hal-hal yang penting saja dalam bentuk kata kunci pada selembar kertas yang diisi berbagai warna dan gambar, sehingga akan memudahkan siswa dalam mengingat dan mempelajari suatu hal dalam melihat hubungan yang terbentuk dari kata kunci, warna, gambar, dan tulisan-tulisan yang ada dalam mind map tersebut. Kemudian yang keempat, dapat menyenangkan bagi siswa. Mind map menggunakan komponen warna, gambar, simbol dan garis lengkung. Hal ini tentu akan menyenangkan bagi siswa. Kegiatan yang menyenangkan seperti ini selanjutnya akan menimbulkan suasana yang positif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian kelebihan yang terakhir atau yang kelima yaitu mengaktifkan seluruh bagian otak. Selama membuat mind map, kedua otak akan dimaksimalkan penggunaannya. Siswa tidak hanya menggunakan otak belahan kiri terkait pemikiran logis, tetapi mereka juga dapat menggunakan belahan otak kanan dengan mencetuskan perasaan dan emosi dalam bentuk warna, gambar, dan simbol-simbol tertentu selama membuat mind map tersebut. Selanjutnya, selain ada kelebihan, pada metode pembelajaran mind map ini juga mempunyai kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu memerlukan banyak alat tulis seperti spidol warna-warni. Untuk membuat mind map yang menarik dan kreatif memerlukan banyak sekali alat tulis, sehingga simbol-simbol atau gambar-gambar, garis-garis, dan kata-kata yang dibuat akan membuat mind map tersebut menjadi menarik. Kemudian kekurangan yang kedua, memerlukan latihan sehingga siswa terbiasa dan mahir. Biasanya siswa akan ragu-ragu untuk menulis dan menggambar. Dorongan dari guru diperlukan sehingga mereka akan lebih berani, kreatif, dan aktif dalam membuat mind map tersebut. Kemudian kekurangan yang terakhir yaitu memerlukan waktu kreatif lebih lama dan teknik mencatat biasa bila siswa masih dalam tahap pemula.
tetapi justru dapat membuat teknik mencatat yang cepat jika mereka sudah terbiasa dan mahir dalam membuat